Tetapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau mencek dulu kesiapan kalian tentang buku, kemudian peralatan tulis, dan juga kebersihan kelas kalian. Setelah Ibu lihat kelas kalian ini sangat bersih dan juga semua buku-buku sudah kalian persiapkan, ini menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu, yaitu sejarah peminatan. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim silahkan satu orang memimpin. Redo silahkan pimpin doanya. Alhamdulillah, kita sebelum belajar berdoa kayak masing-masing beliau muslim. Terima kasih Rido atas bimbingannya untuk memimpin kawan-kawannya untuk membaca doa pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki yang lain, Ibu mau mengajukan absensi terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang tidak hadir kah ini anak-anak? Ada? Siapa yang tidak hadir? Aulia Bitari. Aulia Bitari. Kenapa Aulia Bitari? Sakit. Sakit. Selain Aulia siapa lagi? Semuanya tercukupi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semoga untuk yang sakit secepatnya sembuh. Untuk kalian yang sehat, semoga tetap sehat sampai ulang pas nanti berakhir ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau membangkitkan rasa nasionalisme kalian terlebih dahulu. Silakan kalian tonton video berikut ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi, apa yang rasa muncul di dalam diri kalian? Rasa semangat. Ada lagi? Kata Fatimah rasa semangat. Nabila gimana Nabila? Rasa cinta tanah air. Kemudian Ridho gimana dong? Apa yang muncul setelah melihat nonton video ini? Rasa nasionalisme. Apa Nabila? Rasa tersentuh. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Rasa tersentuh, rasa bangga, kemudian rasa cinta terhadap tanah air kita semakin meningkat. Mengapa ini Ibu tayangkan? Karena terkait dengan pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang apa? Peserta didik Ibu masih ingat? Lihat, apa lihat? Paham besar. Salah satu dari paham-paham tersebut adalah paham nasionalisme. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Apa yang ada di benak kalian? Ini tahu Pak kalian? Ini antara siapa dan siapa? Ini bukan main bola ya? Tahu nggak ini tentang apa? Perang. Ini apa? Kehancuran. Dampak dari perang tersebut. Ini korban. Terus ini gambar apa? Masjid apa ini? Masjid Al-Aqsa. Betul sekali itu. Masjid Al-Aqsa itu merupakan tempat
tempat ibadahnya orang Muslim. Tetapi sekarang karena adanya persengketaan, jadi seperti inilah kondisi yang sekarang terjadi di wilayah sana. Nih, terus lagi, nih, terus lagi. Nah, sebelum ibu mutar ini, apa yang ada di benak kalian setelah melihat gambar-gambar yang ibu paparkan? Sedih. Akibat dari perang nggak ada untungnya dari perang itu ya. Nggak ada untungnya. Ada lagi? Ahmad Ilham? Rasa sedih. Rasa sedih. Ada lagi kan? Nabila? Terjadi banyak kerugian seperti kerusakan tadi fasilitas. Kerusakan kerugian dalam bidang ekonomi ya. Kemudian kita lihat lagi, kenapa ibu perhatian ini? Karena kalian akan dunia. Блядь, тут реально нахуй. Вот еще. Nah, video ini diperlihatkan kepada kalian dengan tujuan agar kalian termotivasi nantinya untuk ke depan, karena kalian ini merupakan peserta didik yang akan menjadi tonggak pertahanan Indonesia sendiri. Walaupun sekarang Indonesia masih ada sekarang ramai dibicarakan itu adalah antara Indonesia dengan Australia. Tapi kalian sudah pasti tahu tentang Ukraina dan juga Rusia. Kalian anak milenial dalam artian bahwa kalian hidup di zaman sekarang dan perang ini terjadi di zaman sekarang. Ibu berharapnya kalian termotivasi nantinya untuk menghindari yang namanya terjadinya peperangan. Apalagi Indonesia jangan sampai terjadi peperangan dengan negara lain. Kenapa? Karena seperti yang kalian sebutkan tadi, akan merugikan sekali buat diri kalian, buat negara kita, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun perpolitikan, ya tidak? Ya. Betul tidak? Jadi ibu harapkan kalian sebagai generasi muda termotivasi untuk menjadi orang yang terdepan nantinya untuk menghalau terjadinya peperangan antar negara, terutama negara kita. Sekarang, mengapa ibu membahas tentang perang pada hari ini? Karena KD kita itu pada pertemuan hari ini adalah tentang KD 3.6, yaitu tentang menganalisis pengaruh perang
LBB dan PBB. Tetapi khusus pertemuan pada hari ini kita hanya membahas tentang Perang Dunia I. Di mana di sini indikatornya ada 4 indikator yang harus dicapai. Yang pertama menganalisis latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Kemudian yang kedua mengidentifikasi proses berlangsungnya Perang Dunia I. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi berakhirnya Perang Dunia I. Dan yang keempat adalah menganalisis dampak Perang Dunia I. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian selesai mempelajari Perang Dunia I ini, Ibu mengharapkan peserta didik dapat menganalisis latar belakang terjadinya Perang Dunia I melalui metode ceramah dan juga mengamati video pembelajaran dengan benar. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, nanti kalian juga berkelompok mengidentifikasi proses berlangsungnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan pengaruh Perang Dunia I melalui metode diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian melalui kegiatan penugasan, peserta didik nanti juga bisa menganalisis dampak Perang Dunia I dengan tepat. Kemudian yang kelima, menganalisis peserta didik mampu membuat laporan hasil diskusinya lewat LKPD yang nanti Ibu serahkan kepada kalian. Kemudian terkait dengan penilaiannya itu ada dari pengetahuan, itu nanti lewat evaluasi kita menggunakan Google Form. Kemudian juga ada penilaian terhadap diskusi kalian, yaitu tentang kejujuran, kemudian bagaimana kalian berdiskusi antar kelompok, itu juga akan dinilai nantinya. Dan masih ingatkah kalian berapa KKM kita di kelas 11 ini? 75. Jadi Ibu harapkan kalian bisa nantinya mencapai KKM kalau perlu di atas rata-rata. Betul tidak? Betul. Sekarang ada yang perlu ditanyakan kalau sudah sampai di sini atau sudah paham? Paham? Sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu video berikut ini sebelum Ibu membagikan LKPD kepada kalian. Perhatikan dengan benar.
terkait dengan video yang tadi. Ini merupakan orientasi masalah kita pada hari ini. Setelah melihat video yang tadi, ini kira-kira menyangkut tentang apa? Perang apa? Perang Parit. Perang Parit itu salah satu perang apa? Perang Dunia Satu. Seperti apa perang Parit ini? Perangnya itu sembunyi di parit. Sembunyi di parit. Jadi seperti di video tadi, wilayah dibikin parit-parit, kemudian di sana semuanya bersembunyi, gitu. Ya berarti kalian sudah membaca materi kita di pembelajaran sejarah peminatan, yaitu tentang perang dunia satu. Berarti kalian tadi malam belajar. Sekarang perang dunia satu. Jadi perang dunia satu ini nanti ada lagi lanjutan berikutnya, yaitu adalah perang dunia dua. Tetapi khusus perang dunia satu ini ada yang melatar belakanginya, ada latar belakang khusus, ada latar belakang umum, kemudian ada juga nanti proses perangnya, kemudian proses berakhirnya perang. Itu semua akan kita bahas lewat LKPD kita pada hari ini. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu jelaskan dulu tentang kelompok 1, itu tentang menganalisis latar belakang terjadinya perang dunia 1. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu mengidentifikasi proses berlangsungnya perang dunia 1. Kemudian kelompok 3 yaitu mengidentifikasi berakhirnya perang dunia 1, dan kelompok 4 menganalisis dampak dari perang dunia 1 sendiri. Jadi silakan flashbooknya sudah dibagikan juga ke kalian. Kemudian silakan kalian buka flashbooknya. Kemudian selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok pada minggu kemarin yang sudah Ibu kasih tahu. Silakan. Kelompok 4 Fatimah. Di LKPD itu sudah terdapat masalah yang akan kalian bahas. Kemudian di sana juga ada tata caranya, di sana juga sudah terdapat tujuan, kemudian ada juga kadetnya. Jadi silakan kalian kerjakan, kemudian silakan buka playbooknya. Silakan buka. Silakan kerjakan. Apabila ada masalah yang kalian hadapi, silakan tanyakan dengan Ibu. Ibu siap melayani kalian. Silakan. Buka playbooknya. Silakan. Tulis namanya. Ya, nama kalian. Sesuai dengan kelompok.
City. Ini ya. Ada masalah kayak itu? Gimana Bu? Tidak ada. Koordinasi sama orang, kerja sama. Silakan misalkan yang si Nabila mencari nomor 1 dengan hijau, dia mengerjakan nomor 2, dia mengerjakan nomor 3. Semuanya harus bekerja dengan baik, harus aktif semuanya. Ya. Iya. Silakan di kami semuanya aktif. Jangan. Apabila ada yang mau lagi silakan nama itu yang dibagikan. Iya sudah. Yang keluarga dulu yang sudah Frankfurt Barat. Perang yang terjadi itu Ada Beko. di perang Verdun. Gimana kami? Kembali perang Verdun, perang Somme. Tulis. Di sana juga ada di flipbook ini. Aku kalian hanya 30 menit. Siap. Kemudian pemaparan di depan. Itu apa nanti Rusia itu pas di tengah-tengah perang dunia itu Rusia dan jadi Uni Soviet, jadi pas itu masih terkait sama Rusia. Kalau Uni Soviet itu perang dunia dua itu perang dunia satu Rusia ikut, tapi itu masih terkait sama Rusia bukan Uni Soviet. Kalian juga bisa menggunakan apa namanya di internet mencari jawaban, tapi yang terpercaya, jangan sampai yang tidak terpercaya. Semua jaringan internet aman? Aman. Berarti nggak bisa. Pertama apa? Ini sudah lama. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ada berapa isinya? Ada 7. Kalau Versailles ini perjanjian antara siapa dengan siapa? Jerman dengan Sekutu. Kemudian perjanjian yang kedua adalah perjanjian ya itu antara siapa dengan siapa? Hah? Austria sama Sekutu. Dilanjutkan lagi nanti dengan perjanjian antara siapa dengan siapa? Dilanjutkan lagi? Antara siapa dengan siapa? Kemudian antara siapa dengan siapa? Kemudian Utsmani ada lagi setelah perjanjian apa? Lausanne perjanjian siapa dengan siapa?
Sekutu dan Turki juga. Berarti Sekutu dan Turki itu ada dua perjanjian. Ada dua kali perjanjian. Iya, betul. Kalau yang pertama itu apakah Turki menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Enggak. Setelah ditolak oleh Turki, baru ada perjanjian baru lagi disebut dengan perjanjian Lausanne. Ini ada berapa poin? Ada berapa poin? Ada berapa? Dwi? Ada berapa? Ada berapa perjanjian? Ayo. Nah, Lausanne ada berapa perjanjian? 5 apa 6? Masa 5? Ada berapa? Ada berapa Dwi? Ada berapa perjanjian? Ada 6 perjanjian. Cari dulu. Sumbernya. Potongan sumbernya di sini. Sudah tadi dikirim ke Yulia dari Nabila. Oh, dari Nabila. Ini nggak bisa dulu. Serbian. Ya, berarti. Aman aja lah. Aman bang bu. Sangat dimengerti sekali. Apabila ada yang tidak dipahami, tanyakan ke ibu. Sangat dipahami sekali. Iya. Nanti yang maju depan siapa? Semuanya. Ya. Semua. Berarti apa? Hah? Berarti nanti selesai yang lainnya kita dulu kita selesai. Oke? Nah, awam. Kenapa? Ini aplikasinya punya Nabila? Nah, punya. Aman. Iya. Kau langsung dihapus. Bisa? Bisa. Berarti ada 2 orang yang punya aplikasi. Ada pakai aplikasi. Hah? Oh, iya langsung. Oh, punya Bian. Oh, apa yang bukan gitu. Makanya mahal. Apa? Ayo ada. Gimana? Dari alasannya dan 6 perjanjian. Gimana Fatima? Ke PDF. Ada berapa ya? Ada berapa perjanjian? Juga ekonomi, sosial. Tinggal Gimana yang ekonomi? Pembarat sudah loh. Pembarat sudah. Kenapa? Yang timur sudah. Formal ya berarti caranya. Formal. Formal. Kemudian nanti dibutuhkan PDF, PDF-nya dikirim ke tempat dulu, nanti kita kirim di sini, kita gimana Min? Ibu, Ya? Uni Soviet belum kebentuk Perang Dunia I. Terus kan Kekaisaran Rusia ikut Perang Dunia I, tapi di tengah-tengah Perang Dunia I itu nanti dia keluar dari Perang Dunia karena ada revolusi, ada bunuh negara. Terus setelah itu baru jadi Uni Soviet. Jadi dalam artian Uni Soviet ini ikut Perang Dunia I. Yang ikut itu adalah? Kekaisaran Rusia. Iya. Tapi nanti kan ini apa namanya terdamping menjadi ada 2 permasalahan nantinya di Rusia ini, gitu ya. Dia ikut perang dunia I dengan perang revolusi di tempat dia sendiri. Itu yang terjadi nantinya. Tapi pemenangnya tetap nanti berada di tangan Buruh. Hah?
Masa? Rusia. Enggak, untuk Perang Dunia Satu. Oh, Perang Dunia Satu alias Siapa? Bagian siapa? Inggris, Rusia, Prancis, yang kalah itu Jerman, Jerman? Turki. yang Hungari, Terus? Bulgaria. Hmm? Bentar dulu. Masa? Bentar, yang kalah Yang membunuh putra mahkota siapa? orang Bosnia. Nice. Bentar dulu, ada catatan. Orang siapa? Orang Serbia. Serbia yang membunuh orang. Orang yang bunuh putra mahkota Austria Hungaria. Nah, ya loh. Ada lagi yang mau tanyakan? Angel gimana Angel? Kekaisaran Rusia sama Rusia sama nggak Bu? Hah? Beda. Beda. Berarti misalnya kita nyebutin Rusia yang masuk ke Perang Dunia Satu, berarti kita nyebutnya Kekaisaran Rusia. Rusia tetap dia bilangnya. Kalau misalnya bisa itu apa sih ya dah? Ya ikut di mana Perang Dunia Satu siapa? Kekaisaran mana tulisannya di Kekaisaran Rusia doang. Iya, iya ada. Oh, saya kira kok kalau Rusia doang itu nanti bakalan Enggak, tetap karena kan setelah nanti terjadinya kemerdekaan, apa namanya revolusi dia masih tetap bertahan di perang karena dia merupakan kubu yang menang tidak? menang. Nah, ya tidak. Itu yang menangnya merupakan negara-negara raksasa, negara-negara adidaya semua. Tapi Jerman itu gue bangga loh, Jerman itu walaupun negara yang seperti itu, tapi dia berani untuk perang dunia satu dan perang dunia dua. Dua-duanya kalah. Iya, tapi dengan jumlah apa namanya dengan jumlah kota masalah apa namanya negara itu nggak kecil dengan dia. Kalau dilihat dengan negara yang menang ya tentu karena negaranya negara yang adidaya semua. Kemudian jumlah negaranya banyak, jadi dia lebih menang dibandingkan Jerman. Tapi Jerman ini luar biasa loh. Dia perang dunia satu dan perang dunia dua nanti. Ini tidak? Salut. Iya. Biarpun kalau perang tapi cepat maju ya. Iya, tapi yang ininya seandainya dia itu berimbang jumlah negara itu bisa ada kemungkinan untuk menang. Iya. Perang berakhir dengan perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Orang Serbia. Kenapa jadi beda? Dengan siapa? Dengan siapa? Jerman ya? Hah? Belgia dengan Prancis. Ya, Indonesia ya dong. Tadi salah satu yang perang Paris. Perang satu perang dunia satu yang pertama yang paling skor. Kenapa? Karena di sana itu apa namanya bentuknya kalau kita lihat di zaman dulu seperti itu ada banget gitu ya. Berarti memang benar dari segi orang-orangnya kualitasnya memang ada rata-rata yang perang juga negara yang rata-rata seperti Jerman, Rusia, Inggris, lagi Amerika. terus ada berapa negara yang di Jerman ada berapa? Apa aja? Terus 20 sekarang kalau kita perbandingan Belgia dengan apa? Walaupun Jerman ini kalah, tapi hebat loh. Dia hebat. Kan negara berani dengan jumlah kota yang lebih besar. Tapi negara dia pun sampai sekarang merupakan juga negara maju. Beda dengan negara kita negara berkembang. Tapi semoga tumbuh nanti dengan apa namanya lewat tangan-tangan kalian, lewat pengetahuan kalian, semoga nanti negara kita yang negara berkembang berubah menjadi negara maju. Itu yang kita harapkan karena kalian merupakan keluarga dari Indonesia. Kalian juga terus nanti ibu yang tiada, yang jadi guru, yang nanti yang akan bisa ilmu kepada peserta didiknya, yang akan mendidik generasi-generasi muda berikutnya. Silakan bicara. Nanti setelah selesai PDF-kan, kirim melalui WA, kita tampilkan bersama-sama, kita paparkan. Iya gimana ya? Yang mana? Kalian kena mana? Kena Isi perjanjian. isi perjanjian. Semuanya sudah terpaparkan, sudah ada semuanya? Sudah ada. Ya, lawasannya isi lagi. Silakan carikan lawasannya ada berapa? 6. Ada 6. Iya.
Silakan. Itu antara Turki sama Sekutu. Kenapa? Karena perjanjian pertama itu Turki dia menolak dengan perjanjian itu, dia tidak bisa menerima karena perjanjian pertama itu dianggap dia mempunyai orang-orang negara Turki. Kemudian setelah itu diadakan lagi perjanjian kedua, tetapi poinnya sama antara perjanjian pertama dengan perjanjian kedua itu sama-sama 6 poin perjanjian yang sama. Apa namanya 6 bagian yang sangat penting, dan itu dia baru bisa menerima. Silakan. Kalau perjanjian yang lain itu hampir sama juga. Walaupun gini, yang namanya perjanjian itu diadakan karena adanya negara yang kalah dan menang. Yang menang tentunya akan lebih diuntungkan. Negara yang dirugikan tentunya adalah negara-negara yang kalah. Dan isi perjanjiannya itu pun sama. Misalnya seperti perjanjian Versailles itu Jerman dengan Sekutu. Itu Jerman harus memperkecil jumlah militernya, ya tidak? Itu merugikan sekali. Kemudian ada beberapa wilayah di antara wilayah Jerman itu yang dipegang nanti oleh bagian lembaga PBB. Itu juga merugikan bagi Jerman. Bahkan nanti salah satunya itu nanti di antara wilayah Jerman itu ada berubah menjadi Polandia. Nanti Polandia itu nanti berebut lagi dengan Jerman wilayah Danzig ini nanti akan menjadi penyebab khusus Perang Dunia II. Jadi penyebab dari Perang Dunia I ini nanti berlanjut ke Perang Dunia II. Jadi perang itu tidak berakhir di Perang Dunia I saja dengan perjanjian. Jadi perjanjian Versailles ini nantinya hilang, dibatalkan karena ada yang mengingkari dari perjanjian itu sendiri. Silakan. Kita olah ke depan. Nanti peserta didik ibu, nanti kalian akan lanjutkan dengan kalau sudah selesai itu nanti kalian foto kemudian bentuk dengan PDF-nya kirimkan ke WA kita, nanti kita download kemudian kita paparkan bersama-sama akan kita bahas tentang bagaimana sih penyelesaian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gimana kami? Hah? Bisa dipahami? Ini kami, bisa dipahami gitu lah. Kami. Oh, alhamdulillah. Mantap juga sih ini. Allah ya. Pemaparannya itu harus luas nantinya, biar teman-teman kalian bisa memahami dengan baik. Gimana sih menyebabkan latar belakang terjadinya Perang Dunia I itu ada berapa macam sih, ada berapa jenis. Kemudian jika temannya bertanya nanti juga harus bisa menjawabkan. Ya, jadi biar lebih ini. Ya tidak?
Sudah nih kak, sudah di ini kan? Ada belum lagi sedikit ini. Tapi ada Apa lagi? Sederhana aja, itu sederhana. mana ya? Mana ya? Waktu kalian tinggal 10 menit lagi, setelah 10 menit semuanya harus selesai dan kita akan tempatkan ke depan karena pemaparan ini lumayan lama. KPD-nya mau dikumpul tidak karena misalnya bentuknya PDF dikumpul tetap karena itu tetap akan kita nilai. Ibu nilainya di mana? Itu tidak? Ya. Kalau ada buktinya nanti yang nilai ke kalian. Ya. Kenapa dia? Gak jadi. Kenapa gak jadi? Sudah tahu apa? Nah. Kita lihat dulu. Kita bertanya. Kalian paham ya, ini soalnya tadi direvisi, jadi dulu ya. Belum, udah foto lagi letak aja. Nanti siapa yang melaporkan yang ini terus hah? Yang mengontrolkan di ini kan di laptop itu bang. Siapa? Yang bisa siapa? Yang tinggal di mana bisa? Itu bisa dong. Bisa. Aman berarti. Ngomongnya aman berarti. Yes, berarti. Ini nanti yang melaporkan siapa? Iya. Mulanya agak keras pak. Kalau keras kan kita dengar. Iya kan? Ya.
Ya, yang jawab. Yang jawab Ya. Iya, silakan. Tinggal. Ini jawab pertanyaan yang mau berkah. Berarti ini juga mengikut pertanyaannya tidak. Bagi jaminan seperti apa profesi? Sudah bisa? Nih? Bisa. Nah, berarti ini nanti yang jawab pertanyaan kawan-kawannya. Hah? Berarti Fatimah baca penjelasan. Ya, nanti Fatimah yang mau pakai. Ya, sudah. Sudah kan semuanya? Sudah? Kalian dulu di ini yang kita. Yang pertama geser slide-nya ke slide yang bagian sini. Kita lihat dulu punya kalian di Terus kalau masalah tugasnya baru sebutan. Ini kelompok 3 belum? Masuk. Ya, tunggu lah. Biar kita masukkan ke ini plastisnya ibu. Biar nanti bagian maju ke depan. Kelompok 3 sudah? Sudah selesai, sudah dikumpul? Kelompok 3. Kalau sudah selesai, sudah kalian ini kan semuanya sudah masuk di di WA kita dan ini sudah ikut download. Bersiap-siap untuk kelompok 1 untuk maju ke depan.
Dan untuk kelompok lain silakan kalian perhatikan teman kalian yang maju di depan. Silakan kelompok 1. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan memaparkan apa yang dia hasilkan pada hari ini. Silakan kelompok 1. Silakan. Suaranya agak keras biar terdengar dengan jelas oleh teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nabila Maulida Amelia Rahman. Saya Nurhaliza. Saya Indrian Maninu. Saya Muhammad Aminur Rahman, saya Muhammad Famisan. Selanjutnya, hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Nurhaliza. Silakan hidupkan ininya biar terlihat oleh teman-teman kalian gaya. Silakan, Amin, bantuin. Kelompok lain perhatikan baik-baik dari hasil kelompok 1. Silakan Nabila, siapa yang memaparkan? Bisa. Silakan Bintang. Nah, jadi di sini kami menganalisis latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sebab khusus dan sebab umum. Sebab umum itu terbagi lagi menjadi beberapa sebab. Yang pertama adanya pertentangan antara Jerman dengan Prancis. Karena Prancis ingin balas dendam terhadap Jerman atas kekalahan pada perang tahun 1870 sampai 1871. Kemudian juga ada pertentangan antara Jerman dengan Inggris karena Inggris merasa tersaingi oleh Jerman dalam bidang industri. Kemudian sebab selanjutnya ada politik mencari kawan. Terbagi menjadi dua, yaitu Triple Aliansi. Ada Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia berdiri pada tahun 1882. Triple Entente ada Prancis, Rusia, dan Inggris. Sebab ketiga, politik kolonial dan imperialisme tentang memperluas wilayah dengan cara menjajah. Sebab keempat, perlombaan senjata karena negara Eropa yang saling curiga dan berusaha mengembangkan industri militernya. Dan yang terakhir atau sebab kelima, yaitu ada kemajuan industri. Isinya terjadi karena persaingan ekonomi negara Eropa. Kemudian ada sebab khusus Perang Dunia I. Sebab khusus ini cuma ada satu, yaitu Sarajevo Incident, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Hungaria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo, ibu kota Bosnia, oleh anggota Serbia Raya Gabriel Princip pada tahun 1914. Kelompok 1 membuka sesi tanya jawab, silakan. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan Ridho, Muhammad Ridho. Karena saya juga ada dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, siapa yang membunuh putra mahkota Franz Ferdinand? Ya, saya Muhammad Famisan dari kelompok 1 izin menjawab. Penjelasan yang membunuh putra mahkota Franz Ferdinand adalah Gavrilo Princip. Ia adalah seorang teroris Serbia yang membunuh Pangeran Franz Ferdinand dari Austria Hungaria di Sarajevo tahun 1914.
Dialah yang mencetuskan Perang Dunia I. Gavrilo Princip adalah seorang anggota Serbia Bosnia di Bosnia yang berusaha mengakhiri pemerintahan Austria-Hungaria di Bosnia dan Herzegovina. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang tidak bisa dipahami? Atau ada yang mau menambahkan? Gimana? Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi? Vira Latifa dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Apa itu perlombaan senjata? Saya Muhammad Amin Rahman dari kelompok 1 ingin menjawab. Perlombaan senjata adalah perlombaan untuk menjadi yang terbaik dalam kekuatan militer, persaingan dan memperoleh kekuatan informasi dalam perang selama perang dingin. Apakah ada yang tidak dipahami? Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup kah? Kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4 sudah cukup. Silakan tutup. Sebelum menutup presentasi kami hari ini, saya pengen minta tolong nih. Kalau saya bilang semangat, kalian ikut bilang semangat ya, karena kelihatannya karena sudah sore siang segini kalian jadi energinya berkurang. Jadi saya hitung ya, 1, 2, 3, semangat! Semangat! Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 1. Berikan tepuk tangan kepada selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk menampilkan hasil dari pembahasannya yang sudah dikerjakan dengan kelompok. Silakan Yulia, Nabila, Eko, kemudian Rido dan juga Ahmad Ilham. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nabila, Saya Ridho Al-Ghazali. saya Yulia Alisa. Saya Ahmad Ilham. Dan saya sendiri Eko Hardianto. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai proses jalannya Perang Dunia I yang akan dipaparkan oleh Eko Hardianto. Silahkan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf izin memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas tentang Perang Front Barat, Perang Front Timur, dan Perang Front Laut. Pertama-tama saya akan menjelaskan Perang Front Barat. Jadi Perang Front Barat ini antara Jerman melawan Belgia dan Prancis. Perang Front Barat ini atau perang utama selama Perang Dunia I, menyusul pecahnya perang pada bulan Agustus 1914. Angkatan darat Jerman menyerang Front Barat dengan terlebih dahulu menginvasi Luxembourg dan Belgia. Kemudian memperoleh penguasaan militer atas daerah industri yang penting di Prancis. Puncak serangan tersebut secara dramatis berubah menjadi pertempuran Marne, menyusul perlombaan menuju laut. Kedua belah pihak mengganti sepanjang garis berkelok-kelok dari parit berbenteng dari laut utara ke Swiss perbatasan dengan Prancis. Garis ini secara esensial tidak berubah pada sebagian besar perang. Antara 1915 dan 1917 ada beberapa serangan di front ini. Serangan itu menggunakan pengebongan artileri besar-besaran dan kemajuan infanteri massal. Beberapa pertempuran terjadi pada tahun 1915 dan 1917 yang termasuk Perang Front Barat, yaitu pertempuran Verdun pada tahun 1916 dengan gabungan 700.000 korban, pertempuran Somme
juga pada tahun 1916 dengan lebih dari 1 juta korban, dan pertempuran Passchendaele pada tahun 1917 dengan 487.000 korban. Dan selanjutnya Perang Front Timur antara Rusia melawan Australia dan Hungaria. Pertempuran Front Timur ini pada Perang Dunia I meliputi kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Pertempuran Front Timur melibatkan Turki Utsmani, Australia, Hungaria, Jerman dalam kurung sentral melawan Rusia yang kemudian dibantu oleh Prancis dan Inggris. Pada bulan-bulan awal perang tersebut, Angkatan Darat Kekaisaran Rusia mengupayakan sebuah invasi ke Rusia Timur di teater barat laut, hanya untuk memukul balik Jerman setelah beberapa kesuksesan awalnya. Pada saat yang sama, di bagian selatan, mereka berhasil menginvasi Galicia, mengalahkan pasukan Austria dan Hungaria. Di Polandia, Rusia gagal mengambil Warsawa. Keterlibatan Rusia dalam perang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Brest dan Litov antara Partai Bolshevik dan dalam kurung penguasa baru Rusia yang sejak awal menentang perang, dan Jerman pada Maret 1918. Dalam operasi ini, Rusia telah menderita kerugian total sekitar 250.000 orang, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Nuril Hamid. Oke, lanjut. Yang terakhir, perang di front laut antara Inggris dan Jerman. Perang ini terjadi di Jutland antara Inggris dan Jerman, namun dalam front ini tidak ada yang menang, sehingga Inggris mengadakan blokade terhadap Jerman yang mengakibatkan terjadinya perang kapal selam. Jerman menyatakan perang kapal selam tak terbatas. Jerman menciptakan kapal selam U-boat yang bisa menembak torpedo. Sasaran kapal ini adalah kapal pedagang Inggris yang membawa makanan dan perbekalan menyeberangi Atlantik dari Amerika Utara. Semua kapal yang dianggap Jerman sebagai musuh akan ditembaki, termasuk salah satunya adalah kapal nasional Amerika Serikat yang ditenggelamkan pada tahun 1917. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917. Amerika Serikat memberikan bantuan material dan finansial ke Eropa yang menyebabkan Jerman semakin terdesak dan akhirnya kalah. Sekian, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza pulang dari kelompok 1 ingin bertanya, siapa yang menjadi sasaran tembak kapal selam ciptaan Jerman? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nurhaliza. Silakan masih Rian. Yang menjadi sasaran kapal selam buatan Jerman ini adalah kapal dagang Inggris yang membawa makanan dan perbekalan menyeberangi Atlantik dari Amerika Utara. Apakah jelas? Apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Angel, silakan. Saya Jenderal Manunung dari kelompok 1 izin bertanya, apa saja pertempuran yang terjadi di front barat antara Jerman melawan Belgia dan Prancis pada tahun 1915 dan 1917? Oke. Siap, ingin jawab. Jadi, beberapa pertempuran yang terjadi pada 1915 dan 1917 yang termasuk perang front barat, yaitu pertempuran Verdun pada tahun 1916 dengan gabungan 700.000 korban, pertempuran Somme juga pada tahun 1916 dengan lebih dari 1 juta korban, dan pertempuran terakhir adalah Passchendaele pada tahun 1917 dengan 487.000 korban. Bagaimana Angel? Puas? Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Tutup dulu Nabila. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Sekarang untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan, siapa yang komando? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum lanjut ke sesi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lia Kartika Sofianur. Saya Dewi Latifah. Saya Mayuri Saskia. Saya Dewi Rahmati. Saya Dewi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang hasil analisis kami mengenai perjanjian-perjanjian yang terjadi di akhir Perang Dunia I. Yang pertama ada perjanjian Versailles yang terjadi pada 28 Juli 1919 sampai yang terjadi antara Jerman dan Sekutu. Yang pertama ada pembatasan kekuatan militer Jerman. Yang kedua, Jerman menyerahkan wilayah Alsace sampai Lorraine kepada Prancis. Yang ketiga ada Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Maine pada Belgia. Yang keempat, Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman. Yang kelima, ada Jerman harus membayar ganti rugi perang. Dan yang keenam, pelabuhan The Naik berada di bawah pengawasan LBB. Lanjut ada perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian SD Jerman yang terjadi pada 10 September 1919 yang terjadi antara Austria dan Sekutu. Yang pertama yaitu Austria kehilangan lebih dari 60% wilayah kekuasaannya. Yang kedua, pembatasan kekuatan militer Austria. Dan yang ketiga, pembubaran Jerman Austria. Yang ketiga ada perjanjian Neuilly yang terjadi pada 27 November 1919 yang terjadi antara Bulgaria dan Sekutu. Isi perjanjiannya yaitu yang pertama, Bulgaria harus membayar kerugian perang pada Sekutu. Yang kedua, pembatasan kekuatan militer Bulgaria. Yang ketiga, mengakui eksistensi kerajaan Kroasia, Serbia, dan Slovenia. Dan yang keempat, menyerahkan Pantai Aegean pada Yunani. Lanjut ada perjanjian Trianon yang terjadi pada 4 Juni 1920 yang terjadi antara Hungaria dan Sekutu. Yang pertama, Hungaria kehilangan 2/3 wilayah kekuasaannya. Kemudian yang kedua ada kalangan keluarga Habsburg tidak diperbolehkan menjadi raja Hungaria. Kemudian lanjut ke perjanjian Sevres yang terjadi pada 10 Agustus 1920 yang terjadi antara Turki dengan Sekutu. Isi perjanjian yang pertama yaitu Turki melepaskan daerah kekuasaannya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon. Yang kedua ada penghapusan hak teritorial. Dan yang ketiga, Sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki Utsmani. Dan yang
yaitu ada perjanjian Lausanne yang terjadi pada 24 Juli 1923 yang terjadi antara Turki dengan Sekutu. Perjanjian yang pertama, isi perjanjian yang pertama adalah Turki tidak usah membayar kerugian perang. Yang kedua, Turki tidak usah mengurangi angkatan perang. Yang ketiga, Trakia Timur, yaitu daerah sekitar Konstantinopel, dikembalikan kepada Turki. Yang keempat, Turki harus melindungi minoritas. Yang kelima, semua capitalization, yaitu hak-hak ekstra-teritorial dari bangsa asing dihapus. Dan yang terakhir, berporos Marmora dan Danela terbuka untuk semua kapal asing. Sekian isi-isi perjanjian Perang Dunia I. Kami kelompok 3 pembuka sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah Rahim dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 3. Jadi perjanjian apa yang mengakhiri Perang Dunia I? Baik, saya Naila Saskia, izin menjawab pertanyaannya. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I yaitu perjanjian Versailles antara Sekutu dan kekuasaan Jerman pada tahun 1919. Sekian, apa bisa diterima? Ada lagi yang lain? Silakan menjawab. Perkenalkan, nama saya Zainal Manurung dari kelompok 1. Izin bertanya, siapa yang melanggar perjanjian Versailles? Silakan nomor 3. Siapa yang melanggar perjanjian Versailles? Pemimpin Jerman Adolf Hitler melanggar perjanjian Versailles dengan menempatkan pasukan militer Jerman ke zona demilitarisasi di sepanjang sungai Rhine sebelah barat negara tersebut. Bagaimana Angel? Bisa dimengerti, Bu? Bisa dimengerti. Alhamdulillah. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Silakan Ibu. Kalau sudah cukup, kemudian ada Dewi yang akan membacakan kesimpulan presentasi kami pada hari ini. Silakan. Baik, dari kesimpulan yang kita bisa ambil adalah pertama itu ada perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 antara Jerman dan Sekutu. Yang kedua ada perjanjian Esta-Jerman 10 September 1919 antara Austria dan Sekutu. Yang ketiga ada perjanjian Neuilly tanggal 27 November 1919 di Bulgaria dan Sekutu. Yang keempat perjanjian Trianon pada 4 Juni 1920 antara Hungaria dan Sekutu. Dan kelima perjanjian Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Turki dan Sekutu. Dan terakhir perjanjian Lausanne tanggal 24 Juli 1923 antara Turki dan Sekutu. Dan pada saat kita menjawab tadi, perjanjian apa yang mengakhiri Perang Dunia I? Yaitu perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I adalah perjanjian Versailles antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman pada tahun 1919. Siapa yang melanggar perjanjian Versailles? Jadi jawabannya adalah pemimpin Jerman Adolf Hitler melanggar perjanjian Versailles dengan menempatkan pasukan militer Jerman ke zona Duni. Mana? Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Silakan untuk kelompok terakhir maju ke depan. Sebelum kita lanjutkan ke fase berikutnya.
Rahma. Saya Astian Sarahma. Dan saya Muhammad Rizky. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis dampak dari Perang Dunia I yang akan dibacakan oleh Rizky. Nah, oke, jadi yang pertama itu ada dampak di bidang politik. Dampak di bidang politik ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Yang kedua timbulnya paham-paham politik. Untuk yang pertama timbulnya perubahan kekuasaan daerah, yaitu Jerman, Austria, dan Turki menjadi republik dan wilayahnya dipersempit. Yang kedua munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Yugoslavia, Finlandia, Cekoslowakia, Hongaria, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Syria, dan Lebanon. Yang ketiga lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, tujuannya untuk memelihara perdamaian dunia. Nah, yang kedua itu timbulnya paham-paham politik. Yang pertama ada Nazi oleh Adolf Hitler. Siapa sih yang tidak tahu? Dia pasti lah. Nah, paham Nazi ini timbul setelah terjadinya Perang Dunia I, di mana paham Nazi ini bukan merupakan ideologi baru, melainkan gabungan dari beberapa ideologi dan pertentangan dari Perjanjian Versailles. Yang kedua ada fasis oleh Benito Mussolini dari Italia. Ketiga, sosialisme komunisme oleh Vladimir Lenin Rusia. Dan yang terakhir ada nasionalisme oleh Kemal Atatürk. Untuk selanjutnya dampak di bidang ekonomi akan dijelaskan oleh teman saya Askia Anissa. Silakan Askia. Jadi dampak Perang Dunia I di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sarana fisik dan non fisik hancur. Kedua, pertumbuhan industri di Eropa rusak berat. Dan ketiga, timbul kelaparan meningkat di Rusia akibat rusaknya daerah pertanian. Dan yang terakhir yaitu krisis Malaysia pada tahun 1999 yang diawali munculnya sektor-sektor ekonomi yang keras. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizky Rahma. Ada dampak di bidang sosial di Perang Dunia I, yaitu ribuan orang tewas, luka-luka, cacat fisik, cacat mental, ditahan dan hilang. Yang kedua, menimbulkan kemiskinan, kemalakan, wabah penyakit, kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, peranan wanita meningkat seperti menjadi tenaga palang merah. Jadi kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya? Silakan. Nabila? Oh, Nabila. Silakan Nabila. Nah, begini pertanyaan. Apa itu krisis Malaysia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi krisis Malaysia adalah suatu keadaan di mana menurunnya tingkat suku bunga dan harga saham secara drastis yang mengakibatkan timbulnya kekacauan ekonomi di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Bisa dipahami? Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Tutup pintar. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan doa. Sekarang untuk perwakilan masing-masing kumpulkan LKPD-nya ke depan. Terima kasih yang untuk kelompok kalian yang sudah mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya juga sudah bisa memaparkan di depan. Kemudian teman-teman kalian juga sudah ada yang bertanya,
Kemudian juga ada yang menjawab dalam artian komunikasi kita dalam kerja kelompok berjalan dengan baik, pemaparannya pun juga berakhir dengan baik. Nah, tentunya setiap kegiatan itu pasti ada yang terbaik dan juga ada yang baik. Tentunya tidak ada yang jelek. Kenapa? Karena terbukti kalian sudah bisa menghasilkan ini semua dan kalian bisa memaparkan ini semua dengan baik di depan. Berarti kita hanya menilai untuk yang terbaik, ya tidak? Betul tidak? Betul. Kelompok yang terbaik itu adalah berada di kelompok 3. Kelompok 3 ini dia memberikan yang namanya kesimpulan. Nah, di kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan tentang apa yang mereka kerjakan di sini. Sekarang untuk kelompok 1 sendiri gimana kesimpulannya? Apa pada kalian gimana? Jadi kesimpulannya itu penyebab perang dunia itu ada dunia satu itu ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab khususnya itu ada satu, yaitu terbunuhnya putra mahkota Asia Hungaria Serbia sama India yang dibunuh oleh orang Serbia. Lalu sebab umumnya itu ada beberapa kayak pelonggaran senjata, politik imperialisme sama kolonialisme. Habis itu apa? Pertentangan antara negara-negara Eropa. Ada lagi? Gimana nih? Ibu? Hah? Sudah. Berarti intinya di kelompok 2 ini kesimpulannya adalah terjadinya perang dunia 1 disebabkan oleh 2 faktor, yaitu sebab khusus dan sebab umum. Sebab umum terbagi atas beberapa bagian dan juga sebab khususnya hanya ada satu, yaitu terbunuhnya putra mahkota dari Austria oleh orang Serbia. Kemudian untuk kelompok 2 sendiri gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu kami bisa mengetahui perang apa saja yang terjadi di perang barat dan berapa jumlah korban yang terjadi. Jadi salah satunya itu adalah pada tahun 1916 yaitu perang Verdun yang korbannya mencapai 700.000 korban. Oh, berarti intinya di kelompok 3 ini terjadinya perang dunia kedua ini, perang dunia 1 ini ada beberapa front, yaitu front barat, front timur, sama front laut. Dan ketiganya dari peristiwa perang dunia ini menyebabkan banyak orang yang meninggal. Gitu intinya. Ya. Untuk kelompok terakhir gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya dari dampak perang dunia 1 itu ada dari bidang politik, dari bidang ekonomi, dan bidang sosial. Di bidang politik itu terbagi jadi 2, ada timbul perubahan kekuasaan wilayah, ada timbulnya paham-paham politik. Terus kalau bidang ekonomi itu contohnya itu seperti sarana fisik dan non fisik itu hancur. Di bidang sosial banyak ribuan orang yang tewas, luka-luka, cacat fisik. Ada juga peranan wanita meningkat seperti menjadi palang merah. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah perang dunia 1 ini dilatar belakangi ada 2 latar belakang, latar belakang khusus dan latar belakang umum. Kemudian perang dunia 1 itu berlangsung ada 3 fase, yaitu perang barat, perang timur, sama perang laut. Kemudian lagi dari perang dunia 1 ini akhirnya berakhir setelah adanya beberapa perjanjian, yaitu 6 perjanjian Versailles, 2 perjanjian, 3 4 5 6. Kemudian dampak dari perang dunia 1 ini sendiri berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Sampai di sini ada yang tidak pahami nggak? Kalau ada yang tidak pahami, silahkan tanyakan dari Ibu. Itu Bu, mau nanya Bu.
Jadi kalau misalnya dipertanyakan apakah misalkan paham Nazi ini munculnya setelah Perang Dunia I atau sebelum Perang Dunia I, setelah Perang Dunia I? Berarti nggak termasuk di paham-paham di Perang Dunia I. Bukan di Perang Dunia I bukan masalah paham munculnya. Perang Dunia I ini disebabkan latar belakang itu tadi. Iya, ada beberapa faktor itu tadi yang menyebabkan. Berarti Perang Dunia II doang yang perang itu terjadi gara-gara perang ideologi. Kalau Perang Dunia II itu nanti kalau sebab khususnya itu nanti perebutan wilayah Danzig antara antara orang Jerman dengan orang Polandia. Jadi wilayah Danzig itu sendiri nanti menjadi wilayah rebutan. Kemudian nanti si Jerman dengan negara lain, kemudian Polandia mencari teman dengan yang lain, dan akhirnya terjadi perang itu sendiri nanti. Meletusnya Perang Dunia II. Sekarang langkah berikutnya adalah kembalikan meja kalian menjadi baris satu persatu kembali. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing. Silakan kalian lihat di sana sudah ada link info yang dikirimkan kepada kalian. Silakan kalian buka, kalian kerjakan. Ini merupakan bentuk evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Ada yang bisa nggak buka? Bisa ini kalau izinnya. Harus perlu izin. Tunggu sebentar untuk mencek ini, memperbaiki. Keluar dulu kalian, baru nanti masuk lagi. Keluar dulu. Silakan buka, coba kalian buka. Bisa? Bisa. Bisa. Silakan kerjakan. Waktu kalian hanya 10 menit.
Sudah? Gimana kami? Nabila gimana? Sudah? Sudah? Sudah. Ada berapa orang lagi yang belum selesai? Tapi masih ada 5? Ini sudah ada 4 orang yang respon ini sudah memberikan tanggapan. Ada lagi? 1, 2, berarti sudah ada 6 orang yang ngumpul. Lia, Dewi, Yulia, kemudian Devira, Maya, Nabila, Eko, Muhammad Rizky, Rido, Elisa, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Amin. Sudah semua? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Belum. Mana orang yang belum? Oh, Angel. Selain Angel siapa lagi? Sudah semua? Ya, Bu. Ya. Nilai yang dapat 100 adalah Eko sama Angelina. Ada 2 orang, selamat. Berikan aplaus dulu. Yang lainnya dapat 80 dan 90 rata-rata. Berarti pembelajaran ibu pada hari ini mengalami peningkatan dan berhasil dalam model pembelajaran PBR kali ini. Sekarang refleksi kita pada hari ini, kita harus melakukan yang namanya refleksi diri. Sekarang ibu tanya, pembelajaran kita pada hari ini apakah ada yang tidak terlaksana dan apa saja yang sudah terlaksana? Yulia, yang sudah terlaksana apa saja Yulia? Kita tahu tentang adanya Perang Dunia I. Terus? Dan perjanjian-perjanjian apa aja yang terjadi, Terus? dampak yang menimbulkan, Terus? sama proses terjalannya Perang Dunia I. Ya. Sekarang dalam PBL ini kan ada 5 sintak. Pengerjaan AKPD kita kerjakan atau tidak? Kerjakan. Pembagian kelompok kita kerjakan atau tidak? Sekarang kegiatan kelompok kalian berkomunikasi atau tidak? Komunikasi. Sudah menampilkan atau tidak? Sudah. Sekarang kalian sudah memberikan kesimpulan atau tidak? Sudah. Berarti semuanya sudah berjalan dengan Nah, sekarang untuk pembelajaran berikutnya itu kita berada di KD 3.7 untuk semester berikutnya. Ini merupakan KD terakhir di semester 1. Pada semester akan datang 3.7 itu
sejarah peminatan ini. Sekarang untuk pembelajaran kalian mengingat lagi tentang pembelajaran hari ini, itu diberikan PR kepada kalian. Silakan buka halaman 138. Itu kerjakan nanti di rumah ya. Paham? Untuk menutup kegiatan pada hari ini, Ibu sebagai seorang guru tentunya tidak lepas dari kata yang namanya salah dan juga hilaf. Untuk itu Ibu mengucapkan banyak-banyak minta maaf dan juga banyak-banyak terima kasih untuk kalian sudah berhadir di sekolah ini. Ibu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima